Dan untuk mengetahui kondisi terkini di Amerika Serikat, kita telah bergabung dengan Valdia Baraputri di Washington DC. Valdia, seperti apa kondisi di sana saat ini? Selamat pagi waktu Washington DC, Zila. Di Washington DC pada hari Minggu waktu setempat atau pada malam tadi, Wali Kota DC Muriel Bowser harus menerapkan jam malam pada pukul 11 malam hingga pukul 6 pagi tadi karena unjuk rasa yang berlangsung pada hari Minggu atau kemarin malam waktu setempat akhirnya berlangsung ricuh dengan pengerusakan dan pembakaran. Peringatan keamanan mengenai penerapan jam malam ini dikirimkan dan diterima oleh warga DC melalui telepon seluler masing-masing. Tim VOA berada di lapangan pada unjuk rasa di Washington DC dan inilah gambar terbaru malam tadi di mana pengunjuk rasa bentrok dengan pihak kepolisian dan terkena gas air mata. Bentrok dan unjuk rasa ini berlangsung tepat di seberang Gedung Putih di sebuah taman bernama Lafayette Park. Perlu saya luruskan lagi bahwa selama protes berlangsung, selama berhari-hari ini di depan Gedung Putih, massa tidak pernah berhasil merangsek masuk ke area Gedung Putih, apalagi melakukan pengerusakan. Ada video yang beredar di sosial media yang mengatakan bahwa massa merusak Gedung Putih. Hal itu tidak benar, karena hal itu berlangsung di Gedung DPRD negara bagian Ohio, bukan Gedung Putih di Washington DC. Lafayette Park adalah taman yang berada di seberang Gedung Putih yang memisahkan antara Gedung Putih dengan massa yang terkonsentrasi di luar taman dan di jalan-jalan. Polisi dari US Park Service dan juga Secret Service berjaga dalam beberapa lapis untuk menjaga agar massa tidak mendekat ke area Gedung Putih. Meski demikian, pada akhirnya polisi yang diterjunkan tidak dapat menahan massa dari aksi-aksi pengerusakan dan pembakaran seperti membakar mobil warga yang diparkir di area sekitar, kemudian motor polisi dan juga mobil polisi. Berdasarkan pengamatan saya, sebenarnya unjuk rasa kemarin di seberang White House itu berlangsung dengan damai. Bahkan saya melihat keluarga yang membawa serta anak-anak mereka dan membawa poster yang menyerukan isu kesetaraan ras di Amerika Serikat. Namun semakin sore dan menjelang malam, massa mulai bentrok dengan aparat keamanan karena mereka berusaha menembus garis-garis pembatas yang telah dipasang oleh aparat keamanan. Dan untuk menahan pengunjuk rasa, polisi akhirnya menyemprotkan semprotan merica dan juga gas air mata. Disitulah eskalasi meningkat dan akhirnya unjuk rasa berakhir ricuh. Yang Anda saksikan saat ini adalah gabungan dari keamanan US Park Service dan juga Secret Service. DC juga adalah satu dari banyak wilayah di Amerika Serikat, dari 20 DC adalah satu dan juga 21 negara bagian lain yang telah menerjunkan garda nasional. Di tengah situasi seperti ini yang semakin memanas, Presiden Trump dan juga keluarganya diungsikan ke ruang bawah tanah Gedung Putih. Namun ketika media mencoba mengkonfirmasi mengenai hal tersebut, Gedung Putih menolak memberikan jawaban mengenai protap keamanan Presiden. Presiden Trump diharapkan dapat dengan segera memberikan national address atau pidato kepada warga Amerika terkait dengan situasi saat ini. Untuk keamanan diaspora Indonesia sendiri, baik di Washington DC maupun di kota-kota lain yang dikepung unjuk rasa, KBRI dan KJRI telah memberikan himbauan agar diaspora Indonesia tidak keluar rumah, terus memantau pemberitaan dan mengikuti keamanan atau peraturan demi keamanan di tempat mereka masing-masing. KBRI dan KJRI juga telah memberikan hotline yang dapat dihubungi jika warga diaspora Indonesia memerlukan pertolongan atau bantuan. Karena seperti misalnya di Washington DC terdapat bisnis sebuah kafe yang tidak jauh dari Gedung Putih yang dimiliki oleh diaspora Indonesia juga tidak luput dari vandalisme. Di Washington DC pertokoan tidak luput dari vandalisme dan penjarahan, dan bukan hanya pertokoan dengan barang-barang mewah saja, tetapi juga bisnis-bisnis lokal. Para gubernur dan wali kota di tempat-tempat lain juga sudah memperingatkan bahwa ada aktor-aktor yang menyusup ke unjuk rasa seperti ini, yang menyulut warga, mengajak mereka untuk
menjarah seperti itu, dan mereka datang hanya untuk membuat kerusuhan dan tidak peduli dengan agenda atau isu yang dikedepankan oleh para pengunjuk rasa ini, yakni kesetaraan ras dan juga kematian dari George Floyd. Zila. Baik, Valdia, jadi hingga kini belum diketahui kapan Presiden Donald Trump akan memberikan statement terkait kerusuhan ini. Betul sekali, saat ini kami masih menunggu informasi tersebut, Sila. Baik, lalu bagaimana dampak kerusuhan terhadap aktivitas bisnis di sana? Yang saya amati pada kemarin saat saya mengamati unjuk rasa juga, bisnis-bisnis yang terkena vandalisme seperti yang kaca-kacanya dipecahkan, itu mereka mulai membersihkan kembali fasilitas bisnis mereka, dan banyak bisnis-bisnis yang akhirnya menutup kaca-kaca mereka dengan papan-papan agar tidak dirusak oleh warga. Hal ini menyulitkan para pemilik bisnis karena seperti kita ketahui pandemi ini terpaksa harus menutup bisnis-bisnis di Washington DC, dan baru Jumat kemarin Washington DC ini mulai membuka kembali kegiatan perekonomian, tetapi karena ada unjuk rasa seperti ini, akhirnya para pemilik bisnis harus kembali menutup bisnis mereka. Lalu, apakah jam malam masih diberlakukan di sejumlah kota? Jam malam masih diberlakukan di sejumlah kota, terdapat 21 negara bagian yang telah menerjunkan garda nasional, dan juga banyak negara bagian diantaranya yang telah memberlakukan yang telah mendeklarasikan state of emergency atau keadaan darurat nasional. Dan pada negara-negara bagian yang telah menerapkan state of emergency atau keadaan darurat nasional ini, jam malam diberlakukan. Seperti di Washington DC hanya untuk malam tadi, tapi juga ada di negara-negara bagian lain seperti di Minneapolis, juga di negara bagian Arizona dan sekitarnya. Bila. Baik, terima kasih Valdia Baraputi atas laporan Anda langsung dari Washington DC.